Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Astriani Muhammad. Saya dari kelas 17C PG PAUD Unismo. Di sini saya akan menjelaskan tentang poin-poin dalam bisnis modal kanvas. Tapi sebelumnya saya menjelaskan dulu tentang industri fashion. Industri fashion merupakan industri yang paling laku pada saat ini. Karena penampilan seseorang merupakan hal yang paling pertama kali dilihat oleh orang lain. Penampilan seseorang mencerminkan kepribadian dari orang tersebut. Fashion merupakan bagian yang tidak dilepaskan dari penampilan seseorang. Semua kalangan, baik dari kalangan atas maupun kalangan bawah, baik laki-laki maupun perempuan, pasti semua menggunakan tas. Entah itu untuk menyimpan barang saat bepergian atau hanya untuk sekedar mendukung penampilan. Dalam memilih produk fashion seperti tas tidaklah mudah. Desain yang mengikuti zaman akan lebih menarik. Berdasarkan hal itu, tas dengan desain yang banyak menarik perhatian para konsumen adalah hal yang paling penting. Berdasarkan hal tersebut, di sini saya akan memproduksi tas waterproof, di mana tas dengan model tote bag yang terbuat dari kain kanvas anti air. Tas ini dengan merek Cardinal formal yang dibuat dengan desain mengikuti style zaman sekarang, di mana tas ini dibuat dengan bahan yang berkualitas dan dapat digunakan oleh laki-laki maupun perempuan. Di sini saya akan menjelaskan tentang bisnis modal kanvas, yaitu pada poin pertama. Seperti yang Anda lihat di gambar, di sini poin pertama yaitu customer segment. Dalam menjalankan bisnis tas Cardinal formal ini, segmentasi pelanggan yang akan diambil untuk bisnis tas Cardinal ini yaitu laki-laki dan perempuan yang berusia 14 sampai 35 tahun. Lebih dikhususkan bagi pelajar yang masih duduk di bangku sekolah atau mahasiswa. Selain itu juga bagi para pelanggan yang menyukai model desain yang simpel serta minimalis. Poin kedua yaitu value proposition. Jadi value proposition adalah suatu nilai atau manfaat yang ditawarkan oleh suatu produk kepada segmen yang dituju. Jadi Cardinal formal ini memiliki 3 value proposition seperti yang digambar. Yang pertama yaitu tas anti air. Tas Cardinal formal ini merupakan yang memiliki bahan dengan lapisan yang dapat menahan air sehingga tidak tembus. Ini merupakan kelebihan tas Cardinal formal ini dibandingkan dengan para pesaing, hingga dapat memudahkan para pelanggan dalam menjaga barang yang ditampung dalam suatu kondisi apapun. Yang kedua yaitu stylish design. Tas Cardinal formal ini merupakan tas dengan model tote bag yang mengikuti perkembangan zaman. Tidak hanya itu, tas ini memiliki produk yang minimalis serta warna yang monokrom. Kemudian yang ketiga yaitu inovatif. Jadi tas ini merupakan produk keluaran terbaru. Meskipun sudah banyak yang menjual tas model tote bag, namun tas Cardinal ini berbeda dengan produsen lainnya. Bahan yang digunakan oleh tas ini merupakan bahan kanvas air yang memudahkan para pemakainya. Tas ini juga memiliki kantong-kantong yang terdapat di dalam tas. Kantong-kantong ini berguna untuk meletakkan pulpen, laptop, uang, kartu-kartu, akan memudahkan pembeli dalam memanage barang yang akan dibawanya. Hal ini yang tidak terdapat dalam tote bag yang diproduksi oleh para pesaing. Tas Cardinal ini juga memiliki resleting yang berguna untuk mencegah barang yang ada di dalam sehingga tidak berciciran keluar. Yang ketiga yaitu channels. Channels di sini bagaimana cara kita memproduksikan produk kita atau bagaimana cara kita menjual produk kita. Channels juga membahas tentang bagaimana cara perusahaan menjangkau dan berkomunikasi dengan customer segment dalam menyampaikan value proposition perusahaan. Platform yang digunakan dalam channels ini yaitu media sosial. Tas Cardinal ini menggunakan platform media sosial untuk memperkenalkan produk tas tote bag-nya. Tas ini ingin menciptakan kesadaran kepada masyarakat tentang produk tas anti air. Selain itu, tas Cardinal formal menggunakan platform Instagram
untuk memudahkan para pelanggan bertanya tentang produk tersebut. Selain Instagram, tas kardinal formal ini menggunakan akun Line dan WhatsApp sehingga memudahkan para pelanggan berkomunikasi dengan penjual. Selanjutnya pada poin keempat yaitu customer relationship. Pada poin keempat ini berhubungan dengan pelanggan. Bagaimana cara kita untuk mencari pelanggan, bagaimana cara kita untuk mempertahankan pelanggan. Tujuan dari adanya customer relationship ini adalah untuk menciptakan retensi pelanggan dan untuk meningkatkan penjualan. Misalnya ketika ada pelanggan yang datang ke perusahaan tas kardinal ini dengan berbelanja seharga 500.000 atau lebih dari 500.000, maka kami sebagai penjual akan memberikan diskon 20% kepada pelanggan. Jadi customer relationship di sini adalah bagaimana cara kita sebagai penjual memberikan info-info menarik kepada pelanggan sehingga pelanggan merasa terkesan dengan tawaran-tawaran yang kami buat. Selanjutnya pada poin-poinnya yaitu revenue stream. Revenue stream di sini merupakan dari mana dan bagaimana cara kita untuk mendapatkan pemasukan uang dari usaha ini. Seperti yang digambar di sini usaha tambahannya yaitu minyak colloid, yang dimana minyak colloid ini adalah minyak untuk tas berbahan kulit. Ketika kita menggunakan minyak ini di tas kardinal formal, maka tas tersebut akan terlihat mengkilat seperti terlihat baru lagi. Terus gambar kedua merupakan gambar metode pembayaran, di mana cara pembayaran pada produk tas kardinal ini menggunakan metode pembayaran transfer via bank. Baiklah, selanjutnya pada poin ke-6 yaitu key resources. Setiap modal bisnis membutuhkan sumber daya utama atau sumber daya kunci. Nah, pada produk tas kardinal formal ini memiliki beberapa sumber daya utama yaitu karyawan, pabrik tas dan juga pelayanan. Nah, pelayanan di sini merupakan salah satu kunci terbaik dalam suatu usaha. Selanjutnya pada poin ke-7 yaitu key activities. Jadi di sini aktivitas apa saja yang akan dilakukan agar usaha kita atau bisnis kita dapat berjalan dengan baik. Ketika pelayanan tadi bagus kepada customer, di sini sebagai seorang pelayan kita harus memberikan info-info menarik kepada customer. Contohnya seperti memberikan info-info menarik kalau dalam perusahaan kita ini setiap hari-hari besar akan mengadakan promo besar-besaran. Dari sinilah kita sebagai pelayan meminta nomor HP dari customer agar mereka selalu update setiap saat dengan usaha tas kardinal ini. Ketika pembeli berbelanja seharga 500.000, di sini kami akan memberikan gantungan kunci serta paper bag yang menarik dari toko kami. Contohnya seperti itu. Selanjutnya pada poin ke-8 yaitu key partners, di mana tas kardinal ini bekerja sama dengan beberapa pihak dalam memproduksi produk tersebut. Tas kardinal formal ini juga bekerja sama dengan beberapa supplier, yaitu supplier kanvas anti air dan juga supplier zipper. Selain itu, untuk mendukung proses jual beli, tas kardinal ini menggunakan pelayanan delivery yaitu JNE dan JNT dalam menyampaikan produk tas ini di tangan pelanggan. Kemudian tas kardinal ini juga menggunakan produk layanan bank yaitu Bank Negara Indonesia atau BNI dan juga Bank Sentral Asia atau BCA untuk menunjang transaksi jual beli dan pemesanan online. Selanjutnya kita masuk pada poin ke-9 atau poin terakhir, yaitu cost structure. Struktur biaya yang dikeluarkan oleh tas kardinal formal ini adalah biaya produksi yang terdiri dari biaya tas, resleting, ongkos jahit, aksesoris, dan transportasi. Tas kardinal formal ini juga bekerja sama dengan
delivery service untuk pelanggan yang memesan online, dan juga Tasker Deal ini bekerja sama juga dengan layanan bank untuk customer yang menggunakan pembayaran debit atau transfer. Baiklah, itulah tadi penjelasan tentang bisnis model kanvas. Semoga dengan apa yang saya jelaskan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri dengan ucapan billahi fissabil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.